Fungsi selanjutnya dari OSIS atau OSIM itu adalah fungsi pencegahan. Iya, kayak KPK, fungsi pencegahan. Ya. Apa maksudnya fungsi pencegahan itu? Artinya bahwa dengan adanya OSIS maka siswa itu akan memiliki kegiatan yang positif, yang ini bisa mencegah munculnya pengaruh-pengaruh negatif pada siswa. Itu fungsi daripada OSIS yang berikutnya. Aduh, macet Mas Adib, materi berikutnya. Ya, mohon maaf, sebentar. Ya. Kita lanjut, berikutnya adalah tujuan OSIS. Agak cepat nih karena waktunya ternyata sudah harus selesai sebenarnya ya. Apa sebenarnya tujuan OSIS? Nah, tujuan OSIS itu sebenarnya bisa kita lihat dari pengertian OSIS itu sendiri. Jadi kalau tadi sudah kita sampaikan bahwa OSIS merupakan organisasi intrasekolah atau kalau OSIM organisasi siswa intramadrasah yang artinya organisasi ini dibentuk di dalam sekolah atau madrasah beranggotakan siswa di madrasah yang bersangkutan dan dibina oleh guru di sekolah dan bekerja demi kebaikan sekolah. Dari situ kita bisa menjelaskan tentang tujuan OSIS. Pertama adalah OSIS bertujuan memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Jadi memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasi. Jadi begini, saya beri contoh. Ketika kita sudah berada pada masa pandemi, maka akhirnya kegiatan OSIS juga bisa dikatakan mandek ketika itu. Akhirnya ada kebetulan ketika itu Ketua OSIS Vanessa itu ke saya sebagai pembina OSIS itu mengusulkan bagaimana kalau Pak kita bikin IG. Wah, saya sempat ya IG. Oh, ternyata Instagram ya. Saya akhirnya membawa ini ke forum rapat dengan kepala madrasah dan para waka dan akhirnya ini disetujui. Jadi itu ternyata muncul dari siswa. Dan juga bertujuan memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan kreativitasnya. Tadi sudah banyak contoh. Kemudian tujuan berikutnya adalah OSIS bertujuan memaksimalkan potensi siswa sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan bagi dirinya dan juga sekolah. Jadi potensi itu bakat. Nah, potensi atau bakat ini ya tidak akan keluar kalau tidak diasah. Termasuk kemampuan berorganisasi, keterampilan bersosialisasi, ini perlu diasah, perlu dilatih. Dan jangan lupa bahwa keterampilan berorganisasi dan bersosialisasi ini ternyata sangat diperlukan ketika nanti zaman masuk ke dunia kerja. Jadi tidak selalu yang mereka berhasil melewati seleksi masuk ke dunia kerja itu adalah yang pinter secara akademik, tidak selalu itu. Jadi masalah kita masuk ke dunia kerja, ini faktor yang juga sangat penting adalah bagaimana kemampuan kita dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Nah, itu akan terasah melalui OSIS. Selanjutnya tentang tugas OSIS. Apa saja tugas daripada OSIS itu? Pertama, OSIS bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa sehingga lebih terarah dan lebih positif. Jadi misalnya pada
pada apa ya, HUT proklamasi misalnya, HUT proklamasi. OSIS mengadakan lomba antar kelas diselenggarakan di sekolah. Jadi di situ misalnya ada lomba futsal antar kelas, lomba futsal. Jadi kegiatan yang sangat positif, Lomba, ada yang keagamaan, nggak mau ketinggalan, seksi bidang keagamaan itu yang enak nih lomba. Ada lomba adzan, ada lomba kiroah, dan sebagainya. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam kepengurusan OSIS juga memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dengan jabatan yang dibagikan. Dan yang kedua, setiap orang yang terlibat di dalam kepengurusan OSIS memiliki tugas masing-masing harus dijalankan. Selain semua siswa yang terlibat dalam kepengurusan OSIS, ada pembina yang bertugas untuk mengawasi jalannya kepengurusan OSIS. Jadi begini, yang ada di MTSN 4 Blitar, OSIS itu kita berikan kelonggaran, kita berikan ruang untuk mereka berkreativitas. Akan tetapi segala sesuatu yang akan dimunculkan itu harus dikomunikasikan dengan pihak madrasah. Jadi dikomunikasikan dulu dengan pihak madrasah melalui pembina OSIS. Nanti pembina OSIS akan menyampaikan ke mungkin wakaf bidang kesiswaan, dan itu akan kita bahas. Jadi itu nggak bisa kalau kemudian OSIS merencanakan suatu terus tiba-tiba mengeksekusi sebuah kegiatan tanpa diketahui oleh pihak madrasah. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Makanya saya selalu mau wanti-wanti ketua OSIS si Vanessa, itu selalu saya wanti-wanti. Jadi jangan sampai Saman melakukan atau mengadakan kegiatan atas nama OSIS, mengatasnamakan madrasah, tanpa komunikasi dengan pihak madrasah. Itu tegas saya katakan, itu haram hukumnya, kaulah. Tuh, kok kenapa Pak begitu? Ya, apapun ya, kalau misalnya terjadi sesuatu, itu ya madrasah harus tanggung jawab. Sehingga tentang apa yang dikerjakan OSIS, apa yang dilaksanakan OSIS, madrasah harus tahu. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang OSIS, baik tentang pengertian, fungsi, tujuan, maupun tugas daripada OSIS. Mungkin sudah mulai ada yang tertarik, asik ya neng OSIS ya, asik ya, itu. Ya memang asik, banyak tantangan. Terkadang untuk menyiapkan sebuah kegiatan, sebuah acara, itu ada yang harus bermalam di madrasah. Makanya hal-hal seperti inilah yang pihak madrasah harus tahu. Nah, kalau tertarik, ya silakan untuk mempersiapkan. Untuk saya harus masuk ke pengurusan OSIS yang akan datang. Jadi berbuatlah sesuatu. Istilahnya Pak Jokowi yang kemarin memarahi para menterinya, itu jangan biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa saja, tapi yang ya lebih dari biasa. Sehingga Saman akan punya punya kenangan. Wah, aku biyen zaman neng sanawiyah, saya ikut OSIS, aku ngenek iki gagal. Enggak apa-apa, itu pengalaman. Apakah kegagalan itu sebuah hal aib? Apa itu nista? Tidak. Orang yang takut gagal, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Dengan catatan kalau gagal, harus bangkit. Jadi itu. Kemudian apa manfaat menjadi pengurus OSIS? Yang jelas pertama adalah menambah pengalaman. Tadi sudah panjang lebar saya sampaikan, saya jelaskan. Saman bisa mendapatkan sesuatu yang itu tidak Saman dapatkan di kelas, di ruang kelas. Ini. Sesuatu itu apa? Keterampilan berorganisasi. Keterampilan bersosialisasi. Nggak gampang loh itu ya.
Terkadang ada anak itu pinter, tapi dia gagal. Karena apa? Ya karena proses sosialisasinya itu terhambat. Manfaat lain apa? Nambah teman. Wah, ini asik ya. Misalnya nanti Saman kelas 7 ikut seleksi pengurus OSIS masuk. Maka Saman akan bergabung di kepengurusan OSIS. Nah, di situ Saman akan bersama-sama dengan kakak-kakak kelas sampean. Dengan kakak-kakak kelas. Jadi Saman akan banyak mendapatkan pelajaran dari kakak-kakak kelas. Atau Saman akan nambah teman dengan mereka yang setingkatan kelas dengan sampean tapi dari kelas yang lain. Apa asiknya banyak teman? Ya. Jadi oke konco ketika kita mengalami kesulitan ya salah oke sing nulungi cah itu. Jadi ojo kekancan mek jagane pertolongan. Bagaimanapun tangan itu lebih baik melumah apa murep? Melumah apa murep? Ya melumah ya murep ngono lah, ya melumah ya murep piye. Melumah itu diibaratkan kita menerima, murep itu ibaratnya kita memberi. Nah, Saman pilih memberi apa menerima? Penak menerima. Nguai kelong aduh iki ya. Jadi ini filosofi lumah murep ya. Jadi ya murep, kita berusaha murep, kita beri. Kemudian yang ketiga, wah ini asik lagi ya. Apa? Dengan menjadi pengurus OSIS, opone lek Saman berhasil menjadi ketua OSIS, Saman akan menjadi top ya. Topok ya, bukan tobek ya. Topok, TOP. Bukan tukang ojek pengkolan, tapi top terkenal. Semua warga madrasah kenal sampean. Wah, selebritis ya. Jadi terkenal. Semua Bapak Ibu guru kenal sampean. Gak penak Pak kalau dikenal Bapak Ibu guru. Amin dimintai tolong. Nah ini ya, ini yang sekarang sudah mulai ada pergeseran. Terjadi pergeseran. Dulu itu ya orang ngomongnya api zaman dhisik lho cah ini ya. Hanya menyampaikan ke sampean. Dulu itu seorang siswa ketika ditimbali gurune diawe, "Duk, otole." Diawe ngono ki wis ndang mawara. "Nggih, Pak, ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu?" Ngono kuwi. Seneng lek dimintai tolong, tapi sekarang enggak ngono kuwi. Bocah begitu dikeploki dibungai malah blawayu. Mengapa? Karena ning pikirannya sudah tertanam, aku mesti dikongkon, lek ra ngono aku mesti diseneni. Itu sama nilangkan ya. Jadi begini ya, ada ini Pak Ma'ruf ini ahlinya ya. Saya mendapat keterangan dari Pak Ma'ruf, salah satu apa ya, tip agar Saman mudah menerima ilmu dari Bapak Ibu guru itu bagaimana guru itu ridho kepada sampean. Jangan bikin guru itu kesal. Itu saja. Terus yang keempat, nah ini ya, manfaat yang keempat adalah Saman lebih dekat dengan guru. Wah, lebih dekat dengan guru ini kok bijine elek malah ditambahi. Enggak begitu ya. Pomo Bapak Ibu guru ini kebetulan pas di tempat-tempat yang mustajab ndonga kelingan sampean ndongakne. Pak guru yang ikhram ndongakne, wah muga-muga muridku sing jenenge iki iso ndang. Wah, itu. Karena panggah dielingi sampean. Bukan berarti Bapak Ibu guru enggak ndongakne yang lain gitu ora. Kemudian yang kelima, manfaat kelima itu bisa belajar mengatur waktu. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa pengurus OSIS itu dituntut untuk menyiapkan sebuah acara, sementara mereka juga harus belajar, mereka harus mengerjakan tugas. Di sisi lain mereka harus menyiapkan sebuah acara. Nah, ini harus pinter-pinter dalam mengatur waktu. Suatu saat nanti sama dihadapkan pada permasalahan ini. Mak jawab berat,
Ada berbagai masalah, piye carane, semuanya menuntut untuk diselesaikan. Panik, panik apa ponik ya? Panik itu. Dan yang keenam, terlibat banyak kegiatan seru. Yang ketujuh, mengisi waktu dengan kegiatan positif dan masih banyak manfaat yang lain. Jadi sayang ini waktunya sudah lewat. Kalau masih ada, masih banyak hal-hal yang ingin Saman ketahui, ya nanti kalau kita sudah artinya sudah situasi normal, maka silahkan nanti kita ngobrol yang lebih panjang dan lebar lagi. Sekali lagi, marilah kita berdoa, semoga Allah segera mengangkat dan mengakhiri wabah corona ini dari muka bumi Indonesia serta dari seluruh permukaan bumi. Sehingga kita bisa kembali melakukan berbagai aktivitas secara normal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya tadi disampaikan cukup di tulisan Mas yang di akhir tadi ya. Nggih. Iya. Jadi nanti ada tugas itu ada di situ, silahkan ya santai saja, tapi harus dikerjakan. Jangan aduh tugas ojo ngono, maka digarap ya. Jadi begini, satu lagi sedikit saja. Tadi belum salam saya. Sedikit saja ya. Begini, cah sekolah itu apa kewajibannya? Kewajibannya siswa itu adalah belajar. Sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh. Lah perkara pinter apa enggak pinter, ya sudah, yang penting sudah berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Oh ya. Perintahnya kon belajar aja. Ora kok kowe kudu pinter, tidak. Belajar sungguh-sungguh. Dengan belajar seolah kamu akan pinter kan ngono. Jadi yang penting kalau ada tugas kerjakan semampunya. Sekali lagi itu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.